Rata-rata orang membuka Instagram 150 kali setiap harinya. Sosial media terus mempelajari manusia dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memanfaatkan rasa puas dan meningkatnya dopamin saat membuka media sosial, terutama saat ada yang like dan memberi komentar. Kebanyakan orang, termasuk saya, saat bangun tidur pasti mencari HP dan mengecek pesan atau media sosial. Ternyata mengecek HP saat bangun tidur terbukti memberi dampak yang kurang baik, dan kita akan membahasnya di Creators Mind. Sebelumnya kita perlu mengetahui 4 tingkatan gelombang utama pada otak kita, yaitu beta, delta, alpha, dan theta. Beta adalah keadaan di mana kita sadar, seperti saat ini. Sementara delta adalah ketika kita sedang tidur. Di antaranya ada yang namanya theta dan juga alpha, yang sangat penting untuk proses pembelajaran. Gelombang theta terjadi saat kita sedang tidur lelap. Ini adalah kondisi di mana kita paling kreatif. Biasanya berhubungan erat dengan daya ingat, tingkat kesadaran, dan siklus tidur alami tubuh. Pada saat kita tidur dengan sangat lelap, pikiran kita mengolah semua informasi dari masa lalu sampai saat kita tidur. Pikiran kita bekerja dan mendatangkan ide-ide. Ini yang dinamakan deep sleep dan REM sleep dalam buku Why We Sleep. Salah satu kegiatan yang membuat kita berada dalam kondisi ini adalah ketika kita sedang mandi. Saat mandi, biasanya ide terbaik kita muncul. Nah, gelombang ini bekerja dengan menjadikan sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Kemudian di atas theta ada yang namanya gelombang alfa. Gelombang alfa muncul ketika dalam keadaan santai, namun kita sadar, seperti sedang melamun ataupun saat meditasi. Pikiran kritis kita dikesampingkan dan kita menghisap informasi secara tidak sadar. Secara tidak langsung, kita sedang belajar saat berada dalam gelombang alfa. Contoh yang membuat kita berada dalam gelombang alfa adalah televisi. Pasti kita semua pernah mengajak orang lain berbicara ketika orang tersebut tidak mendengar karena dia sedang asik menonton. Nah, itulah keadaan di mana informasi masuk dalam pikiran kita. Jika kita memanfaatkan gelombang alfa dengan benar, maka kita bisa melatih diri kita. Kita bisa meningkatkan kreativitas, kita bisa berpikir lebih kritis, dan juga membuat keputusan yang baik. Socrates sendiri pernah berkata, "There is no learning without remembering." Jadi, tidak ada pembelajaran tanpa mengingat. Pagi hari adalah momen kita berada di gelombang theta dan juga alpha. Jika hal pertama yang kita lakukan di pagi hari adalah mengambil HP, maka kita sedang menghubungkan pikiran kita dengan dua hal yang menurunkan produktivitas dan performa. Yang pertama, teralihkan. HP melatih kita untuk menjadi teralihkan. Setiap like, share, dan juga komen membuat kita memberi perhatian sepenuhnya sehingga melupakan sekitar kita. Saat sedang melakukan percakapan dengan orang lain, kita bahkan tidak bisa fokus karena kita sedang melatih pikiran kita untuk fokus pada hal yang lain. Itulah sebabnya memberi perhatian sangatlah penting. Lakukan meditasi untuk menenangkan dan memfokuskan pikiran kita. Pernah tidak kita mencoba untuk memperhatikan nafas kita selama 5 menit? Saya pernah mencobanya dan bahkan itu sangat sulit untuk fokus bernafas hanya dalam 1 menit saja. Akan banyak pikiran atau hal lain mencoba mengalihkan pikiran saya, seperti salah satunya ya mengecek handphone. Meditasi adalah latihan untuk pikiran. Itu menaikkan kemampuan kognitif kita, yang berarti kemampuan berpikir, menalar, dan juga mengingat. Meditasi menjadi kesempatan saat pikiran kita berkelana ke tempat lain, kita menariknya kembali dengan nafas dan visualisasi. Jim Kwik mengatakan bahwa kita harus belajar mengubah kata benda menjadi kata kerja. Banyak orang berharap semoga hari ini ada tenaga, ada motivasi, kreativitas, memori, fokus, konsentrasi, dan lainnya. Itu semua bukanlah sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, kita tidak punya rasa sayang, tapi kita pasti ada menyayangi atau menyukai sesuatu. Kita tidak punya ingatan yang kuat, tapi ada cara untuk meningkatkan memori atau mengingat lebih baik. Kreativitas bukanlah sesuatu yang kita miliki, tapi ada proses untuk kreativitas tersebut. Itulah sebabnya kita seharusnya tidak mengalami yang namanya writer's block jika kita mengerti dan paham bagaimana tubuh kita dan kesadaran kita bekerja. Oleh karena itu, coba pelajari pikiran kita. Kita bisa mendapatkan kepercayaan diri dan kebanggaan hanya dari pikiran kita, tidak perlu dari luar. Pengetahuan dari luar memang penting, tapi pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan punya potensi menjadi kekuatan ketika kita menggunakannya.
Percuma jika kita membeli buku atau membaca sebanyak mungkin buku atau membayar untuk mengikuti seminar jika kita tidak pernah melakukan apa yang dipelajari. Penelitian bahkan menunjukkan jika kita mempelajari sesuatu, kita akan melupakan 80%-nya hanya dalam waktu 2 jam. Kemudian yang kedua, saat mengecek handphone bangun tidur akan membuat kita menjadi reaktif. Saat bangun tidur, kita masih berada di gelombang alfa, di mana kita masih rileks. Jika kita melihat berita buruk di media sosial, kita menjadi bad mood di hari itu karena kita seperti sedang dalam keadaan terhipnotis dan kita bahkan tidak menyadarinya. Kita tidak akan punya hidup berkualitas dan menjadi versi terbaik jika kita merespon dengan reaktif. Jadilah termostat daripada termometer. Termometer hanya bereaksi terhadap lingkungan, dan itu adalah cara buruk untuk hidup. Kita bereaksi terhadap keadaan, tapi yang kita mau adalah kita harus mempunyai kendali atas kebahagiaan kita. Kita tidak mau menaruh kebahagiaan pada orang lain, pada sesuatu, suatu tempat, politik, atau apapun itu. Termostat berfungsi untuk mengatur cuaca di sebuah tempat. Kita akan bertumbuh ketika kita menjadi proaktif, bukan reaktif. Kita yang memegang kendali dan kitalah yang merespon keadaan. Kalau selama ini kita masih mudah teralihkan dan sulit untuk bertumbuh, mungkin kita perlu melihat kembali pagi kita. Apakah kita mengendalikan diri untuk bisa belajar sesuatu saat berada di gelombang alfa dan juga theta? Untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, miliki 1 hour rutin sebelum tidur, di mana kita tidak melihat HP 1 jam sebelum tidur. Karena sinar biru akan menurunkan hormon melatonin yang membantu kita rileks dan tidur. Sehari sebelumnya, tulis 3 hal profesional dan 3 hal personal yang mau dikerjakan besok. Saat kita bangun tidur, jangan pegang HP sebelum menyelesaikan salah satunya. Misalnya kita membuat goal untuk membaca 10 halaman atau berolahraga selama 10 menit. Lakukan itu setelah bangun tidur sebelum mengecek HP kita. Dengan melatih kebiasaan ini, kita akan menjadi tidak mudah teralihkan dan tidak reaktif dengan keadaan. Tidak harus selalu bisa setiap pagi, tapi setidaknya ada progres sehingga kita bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!